Waktunya buang sampah. Ini pesenanku, bahan buat klien udah dateng dan sekarang mau mulai dikerjain, dikaryakan. Pertama-tama harus di treatment dulu, cuci pakai tangan aja supaya tahu nanti kalau dia mengkerut atau menyusut, dan juga untuk menghilangkan warna, maksudnya ini bisa luntur gitu. Jadi kita lihat dulu, dicuci buat persiapan nanti baru digunting dan dikaryakan gitu. Ini baliknya ini seperti ini gitu, dengan lingkar pinggang 83 sampai 85 cm, radiusnya jadi 25,5 atau 26. Aku ambil 26 supaya lebih aman ya. Lebih baik agak sedikit longgar, nanti bisa dikecilin daripada kekecilan nggak bisa dilonggarin, ya kan? Jadi ini aku ukur 26 radiusnya untuk rok setengah lingkaran. Aku pilih setengah lingkaran karena pinggulnya klienku cukup besar. Jadi lebih aman kalau roknya lebih lebar. Jadi kalau setengah lingkaran itu kan fit flare. Jadi gini. Uplah. Panjangnya rok 85 cm. Itu udah diukur sesuai yang keinginan kainku. Jadi 85 ditambah ya 2 cm lagi lah buat kelimnya kan. Jadi 87 gitu. 87 cm kita bikin muter juga. Banyak cara sih untuk bikin muter gini, setengah lingkaran ini. Ada juga yang nyoba dilipat dua terus dilipat lagi gitu. Itu aku lakukan nanti setelah ini supaya make sure semuanya sama rata. Habis itu agak digantung gitu ya. Jadi nanti digantung biar jatuhnya bagus, pas. Ini harus benar-benar rata. Gitu.
goreng rengginang. Punya rengginang beli di pasar Indonesia. Sekarang baru digoreng. Ini rengginangnya kecil-kecil, mini rengginang ini. Lumayan lah buat kriuk-kriuk. Ini rengginangnya udah habis. Terus aku punya kerupuk udang. Ini beli di Jeddah kemarin, toko Indonesia juga. Ini goreng kerupuk udangnya. Terus yang ini kerupuk udang. Kalau goreng kerupuk tuh sekaligus banyak, soalnya ya kita penggemar kerupuk dan juga biar nggak repot udah pakai minyak kan, jadi sekaligus. Kalau minyaknya masih panas kan goreng aja dulu semuanya gitu. Ini bermacam-macam kerupuk, ada rengginang sama kerupuk bawang. Nah, kalau udah kayak gini, cemilan beres kan? Ini buat cemilan sore-sore sambil nonton YouTube. Hihi. Kalau gue tuh ngeliat lo ya, Wi, lo sirik banget loh. Sirik dalam arti yang positif ya, in a positive way. Karena gue ngeliat lo begitu bisa menikmati dan mencintai Islam, karena tidak semua dianugerahi yang namanya nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita semua tahu perjalanan seorang Dewi Sandra untuk mencari. Nih ya, jujur aja ya, itu semua Allah yang maha baik menutupi aib-aibku. Because really, I am struggling. Really? Yeah, of course. Ini kan agama yang sangat luas banget. Gak habis-habis. Nggak habis-habis, kayak setelah mempelajari ini, ternyata lagi ini. Terus ternyata gue belum apa-apa ya, ternyata belum Lo sempurna. masih merasa belum Oh apa-apa? banget. The key, lu nggak boleh sombong. Ya. Dengan agama lu nggak boleh sombong. Karena nggak ada yang lebih besar daripada agama ini sendiri. Jadi untuk merasa kita udah keren, kita udah alim, Yes. itu justru harus dipertanyakan lagi, cause ini agama luas banget ilmunya. I don't know. Nih ya, yang bisa memutuskan kita hajinya mabrur atau enggak, cuman Allah, not your title. Satu hal yang aku learn, a very big lesson ketika haji adalah the power of doa. Bahwa ketika lo benar-benar serius ingin menghadirkan that connection ya dengan Allah, ada kok dialog yang terjadi. Nah, pas yang aku di Arafah itu, aku berdialog dengan Allah. Allah, apa sih yang harus aku perbaiki? Apa yang ingin kau tunjukkan kepadaku yang harus aku fokus ketika aku pulang dari sini? Okay, fokus. I was so focused on that prayer. And please show me your signs. Aku selalu gitu. Ketika dialog sama Allah, aku selalu, ya Allah, aku nih bodoh, tapi engkau tahu kelemahan aku dan kekurangan aku. Tolong tunjukkan aku sign-nya engkau yang aku akan mengerti. Ya. Nah, ketika udah towards the end, aku mulai buka mata. Dan satu persatu, aku lihat di rombongan aku, si bapak itu menghampiri anaknya, terus dipeluk. Anaknya sungkeman sama orang tuanya. Si istri dan suami akhirnya, ya kan, sun-sunan, terus didoain, suaminya kayak doain, istriku, kamu dikasih nasihat. Guruku yang menghampiri orang tuanya, and I was like,
wow, this is all family. Oh. Dan di saat itu ayah ibuku kan sudah meninggal. Jadi kayak gue nggak punya orang tua dan gue nggak bisa melakukan hal ini. Tapi kan kita belajar ya dalam agama, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala untuk orang tua. Gue sadar bahwa selama ini gue masih terlalu fokus dengan apa yang bisa aku lihat, sedangkan ada dunia gaib. Jadi, meskipun orang tua lu nggak ada, bukan berarti lu nggak bisa berdoa untuk mereka ya. Jadi, meskipun lu merasa bahwa segala sesuatu yang lu lakukan nggak ada hubungannya sama yang sudah meninggal, tapi ternyata mereka dapat pahala loh kalau kamu melakukan hal yang baik. Saya okay, I need to fix this. Tapi lu percaya nggak? Gue pulang haji nih, yang selama ini gue susah banget untuk komunikasi dan mendidik abang gue tentang agama. Dia cuma nyamperin gue, Dewi, I think I wanna do puasa Senin Kamis. Itu gue nggak nganga mulut gue kan, ini bolak-balikin hati dia tuh siapa ya? Terus adik gue yang di Inggris, Dewi, boleh nggak kamu kirimin buku-buku doa dan sholat buat aku? Jadi aku cuma the power of that prayer showed me that ya lu minta dong sama Allah. Dan lu harus yakin gitu bahwa Allah tuh mendengar dan gak ada yang mustahil untuk Allah. Exactly. Wow. Masya Allah. Setuju gak sih kalau dengan lo udah berhaji, apakah ini puncak kesempurnaan seorang muslim setelah dia melakukan rukun haji yang kelima? Let me tell you what I've learned so far. The peak dalam kehidupan seseorang adalah kematian. That's the peak. That's the peak. If you can say your syahadat in your last breath, di mana itu katanya adalah yang paling berat di dalam kehidupan seseorang, sakitnya sakit luar biasa, dan lo bisa ngomong 2 kalimat syahadat, that's your peak. Masya Allah, Dewi, makasih banget, thank you banget sharingnya. Karena